Balik lagi, muka tebal. Jokowi doang yang mukanya tebal, betul nggak? Tugas gue diambil. Iya, biarin. Untuk kali ini kita ngebahas apa nih? Sebelum kita mau ngebahas apa, kita sekarang berada di mana sih? Ruangannya indah banget ini. Jangan sampai digeruduk ini tempat ini. Insya Allah enggak. Mau ngebahas apa Iqbal nih hari ini? Yang tadi lu sebut di awal. Apa tuh? Emang Jokowi doang yang boleh mukanya tebal. Jokowi lagi? Anak buahnya Jokowi. Oh, anak buahnya Jokowi. Mantan anak buahnya Jokowi. Tapi sekarang jadi anaknya buahnya Prabowo nggak? Titipan Jokowi di kabinet Prabowo. Kabinet, oh gitu. Siapa namanya? Bisa disebutkan nggak? Budi Ari. Oh, Al-Bukarom Budi Ari. Nah, oke. Ya. Hari ini kita akan mencoba membahas rekam jejak Budi Ari. Pertama nih, yang lu inget deh. Kalau lu denger juga ya guys. Ingat apa? Bagus. Kalau lu denger nama Budi Ari, apa yang lu inget dari dia? Judol pasti. Udah itu doang yang gue tahu Budi. Puji dulu dong. Apa ya? Yang gue tahu Budi Ari cuma judol doang, soalnya lagi rame, udah itu doang. Gue bingung nggak, maksudnya apa ya yang bagusnya gitu? Gue tahunya judolnya doang. Gue nggak tahu bagusnya. Mungkin lo tahu kali bagusnya apa? Budi Ari. Gue ingetnya Heru Budi yang ngacak-ngacak Anies. Dari Jakarta. Oke, rekam jejak yang pertama. Kita bahas di 1 November 2024. Ya. Jadi ada penemuan pegawai Komdigi lindungi 1000 web judi per situs dibayar 8,5 juta. Wah. 1000 kalau 8,5 juta berasa tuh gue. Berasa itu? Duitnya dari mana itu ya? Dari judi. Maksudnya mengalir ke pegawai Komdigi yang katanya ngelindungin situs yang nggak diblokir. Jadi kita pernah ngebahas ini Bal sebelumnya Bal. Pernah ya? Pernah ngebahas itu, nggak tahu di TikTok apa di YouTube ya. Maksudnya gini, itu yakin atasannya nggak nerima? Itu yakin cuman 1000? Nggak yakin. Budaya mulu, konoha. Oh berarti harus langsung disambungin. Iya. Itu kan di 1 November ya. Di 5 Novembernya belasan, nih beritanya masih sama. Belasan pegawai Komdigi backingi judi online. Iya. Budi Ari ngeles. Saya fokus urus koperasi. Itu waktu Budi Ari menjabat sebagai udah pindah ke koperasi. Oh, koperasi. Karena kan dulu namanya Menko Info kan. Akhirnya pindah diganti tuh Menko Info, siapa tuh perempuan menterinya. Berubahlah Menko Info jadi Komdigi. Nah, Budi Ari dipindahin ke koperasi. Cuci tangan. Nah itu dia, antara dia cuci tangan atau enggak apa sih namanya gue, biar dia nggak bisa ngacak-ngacak data dong. Oh iya, bisa jadi. Tapi sebenarnya gini, untuk efek judul itu apa sih sebenarnya Bang? Maksudnya gini ya? Mantan pemain. Aduh. Oh pinjol. Habis ya. Gini, kalau untuk maksudnya judul itu ya, iya, kan berpengaruh ke masyarakat ya, khususnya menengah ke bawah ya, walaupun ada anggota dewan yang waktu rapat terbukti judol dengan tapi alasan main Candy Crush PDIP. Oh iya, Cinta Mega kalau nggak salah namanya, kalau nggak salah. Cinta Mega. Iya, Cinta Mega. Sekarang dulu habis itu pindah ke PAN deh. Oh pindah ke PAN dia. Tapi nggak tahu jadi apa enggak. Nah maksud gua sebenarnya kalau nggak berdampak untuk masyarakat, Budi Ari harusnya biasa aja sih. Kalau berdampak, kalau nggak berdampak gitu ya aman-aman aja. Berarti selama ini judi online itu yang katanya dulu kan sempat hilang tuh karena Sambo ditangkap, judi online hilang. Ternyata biangnya nggak cuma satu ya. Iya. Kalau dilihat ya terbukti Budi Ari yang berita terbaru ini melindungi 1000 website judi online. 1000 website judi online. Berarti selama ini kita terkecoh dengan Sambo. Ternyata ada yang lebih parah yang mendekingi. Tapi menurut lo ya, apa sih yang bikin menarik dari judi online? Apa karena ada yang mempromosiinnya tokoh masyarakat atau artis atau tahu tuh arahnya kemana tuh? Iya makanya gue nanya, kok orang bisa terpengaruh judi online? Soalnya kalau gue lihat ya, gue pribadi nggak ada tertarik sama sekalinya gitu. Tapi kok orang bisa, dan bahkan banyakan korban itu menengah ke bawah gitu. Ya dia mungkin ya, kalau gue lihat itu sistem promosinya melibatkan artis-artis yang memang sering tampil di TV. Sekarang kan sekarang bingung ya, artis itu yang bisa disebut artis tuh tampil TV apa di YouTube doang gitu. Soalnya banyak yang disponsori oleh judol itu dari kalangan influencer juga banyak gitu.
nggak tahu nih. Contoh yang setbor itu. Setbor ya. Ya itu kan ketangkap ya. Pernah ditangkap. Pernah ditangkap. Dan beberapa artis teridentifikasi juga mempromosikan judi online. Contoh Denny Cagur sampai kasus sekarang ini nggak tahu kemana. PDIP juga. PDIP juga ya Allah. Yang kedua Cupita, ada Wulan Guritno, Amanda Manopo itu yang teridentifikasi kan mempromosikan judi. Cuman nggak tahu kasusnya sampai mana. Cuma kalau yang setbor itu kok bisa langsung ditangkap gitu. Cuma kalau yang artis-artis itu nggak tahu apakah dia dilindungi juga atau gimana. Kita nggak tahu jadinya. Iya berarti kan artinya kalau artis sampai promosiin ya bisa lebih magnetis lagi nggak sih Gu? Bisa. Kita masih lanjut rekam jejaknya Budi Ari Mas nih. Budi. Ya Mas Budi El Ganteng. Yang pertama kan tadi ada temuan pegawai Komdigi lindungi 1000. Kemudian yang kedua 5 November Budi Ari bilang saya fokus koperasi. Nah yang ketiga lucu nih. Apa tuh? Jangankan melindungi 1000 situs judi online. Satu situs pun tidak ada. Apalagi aliran dana. Waduh. Itu kata-kata seperti itu ya sebenarnya. Sebenarnya dia, aduh bingung gue bang kata itu gimana ya? Kalau Budi Ari ya? Kayak bela diri ya? Iya kayak pembelaan diri gitu seolah bukan gua pak. Tapi dengan kasus itu ternyata Budi Ari itu mengalirkan dana kan sebenarnya. Itu terakhir. Sabar. Berarti gue tambah lagi. Jejak digitalnya atau jejak Budi Ari ini selanjutnya adalah di 11 Desember 2024. Saya wajib bantu polisi berantas judi online. Berarti dari atas ini pembelaan terus nih. Pembelaan wah seolah-olah saya tidak terlibat judi terstruktural. Iya, sekarang yang di 11 Desembernya malah bilang mau bantu polisi. Tapi menurut lu, kan dulu Sambo katanya ada kasus judi. Iya. Mungkin gak sih awalnya Budi Ari juga kolaborasi dengan diduga lah oknum polisi? Kemungkinan sih bisa aja. Bisa aja ya. Nggak mungkin sih kalau berjalan sendiri. Tapi oknumnya pasti dikit lah. Ya, oknum dikit ya. Bisa 100-an. 100 sama kompi. Soalnya gini ya, kalau nggak menurut kita ya. Iya. Kalau nggak berkolaborasi itu sulit berkembang. Maksudnya sekarang gini ya, banyak ya, gue takut juga sih di lingkungan gue ya khususnya ya, daerah Jakarta Barat. Itu banyak anak muda yang diberangkatkan sebelum ke Kamboja itu di Jakarta dulu. Oh, di briefing. Iya, mungkin ada di Jakarta tuh ada yang buka juga gitu kan. Setelah kasus Sambo itu banyak yang diberangkatkan ke Kamboja. Gitu. Tapi banyak juga yang bilang info kalau di sana pun dilindungi dari Indonesia, situs-situs di sana gitu. Tapi salah atau benarnya kita nggak tahu. Maksudnya kalau memang itu terjadi benar gitu, berarti kan selama ini Indonesia ini ada main gitu maksudnya. Bener juga sih, gue juga ada beberapa kasus orang udah senang tuh berangkat ke Kamboja, ke Thailand, ke Myanmar tuh, tiga negara yang gak jelas gitu. Jadi mereka tuh dia diiming-iming kerja apa. Nah orang tuanya senang-senang aja dong anaknya kerja di luar negeri. Nah itu makanya gara-gara lo bahas itu gue pikirkan ya, mungkin orang tua perlu ingatkan atau kontrol lah. Maksudnya jangan senang dulu anaknya kerja di luar negeri. Taunya susah pulang. Ada yang sampai di Kamboja tuh nggak, yang diambil ginjal atau apa? Nggak dibius. Matilah orang kalau begitu. Iya, matanas nih. Oke, ini lanjut ya. Kan tadi kan terakhir tuh Budi Ari seolah-olah pahlawan atau mau membantu polisi lah. Kemudian di 16 Mei 2025, Budi Ari dialokasikan dapat jatah 50% dari situs judi online yang tak diblokir. Oke, anggaplah kita pakai data yang 1000. Yang 1000 tadi yang dilindungin, yang berita pertama oleh anak buahnya Budi Ari. Nah, kan dia bilang kan per situs cuma dapat 8,5 juta. Nggak mungkin. Kan ini setengahnya 50. Pemasukan judi online nggak mungkin kan 8,5 juta. Tapi permasalahan di Indonesia ini berapa situs? Iya itu. Makanya kalau anggapnya 1000 dulu, anggapnya 1000. Tapi kalau 8,5 nggak mungkin sih. Nggak mungkin. Tapi emang gimana ya gue ngeliatnya, gue ngeri sedep sih masalah jahat ini. Jahat lo ini soalnya. Iya jahat banget, maksudnya korbannya itu
Allahu Akbar, sampai orang jual rumah, Betul. sampai orang berantem sama orang tua, sampai ada Diceraiin. oh iya, ada pembunuhan juga gara-gara judi online. Harusnya ini kita perangi bersama ya kan, antara pemerintah, aparat, masyarakat, tingkat RT RW, semua harus kompak gitu. Nah itu yang gue bingung gue. Di gang-gang kadang-kadang kan bapak-bapak ada yang iseng tuh main poker, main apa. Ya kita nggak membenarkan lah. Iya. Tapi itu kadang-kadang yang ditangkap juga kan. Iya betul. Masa yang judi online aman-aman aja. Nah, ya. Itu dia. Nah, itu mungkin backingannya lebih kuat. Sebenarnya ada gertakan-gertakan itu banyak, Bal. Nanti yang judi online tangkap pihak aparat gitu ya. Cuma ya gertakan di awal aja, terus setelahnya itu ya udah selesai gitu. Jujur ya, kalau tentang masalah judi online gitu ya, itu banyak orang yang sampai yang lu bilang tadi bercerai gitu. Betul. Dengan anak nggak kompak gitu. Iya. Anak kadang kurang apa namanya, kurang kasih sayang seorang orang tua gara-gara orang tuanya tuh sibuk ya itu. Iya. HP ya, mungkin kalau HP-nya untuk apa ya, hal-hal positif sih nggak apa-apa. Iya. Tapi kan gua nggak tahu ya cara hipnotis manusia yang kena judul tuh gimana. Iya. Maksudnya kok bisa ya terhipnotis itu? Apakah imannya kurang kuat, kita nggak tahu ya. Nah itu makanya yang kemarin yang kita sedihkan adalah ada fraksi dari Golkar itu, jadi kan ada pajak apa ya, pungutan biaya apa gitu istilahnya. Dia mencontohkan negara Arab aja, Uni Emirat Arab aja udah melegalkan kasino. Itu kalau orang atau berita-berita menarasikan kenapa nggak kita di Indonesia buka juga. Kagak dibuka kasino aja. Udah Orang begini, banyak yang udah masalah, udah masalah, ini mau apalagi dilegalin. Nah itulah Nah inilah Golkar. caleg nggak mau turun ke bawah begitu. Iya. Turunnya mungkin karena lagi kampanye aja kan. Iya, atau enggak dia biaya kampanyenya dari. Iya bisa jadi ya. Jadi itu juga karena kampanye kan mahal juga. Wah bener ya kalau ngeliat dampak dari judul ini. Iya kan? Ngeri. Gue udah nyoba ya. Gue pernah nyoba ya. Judi online itu pernah nyoba gue. Gue coba, untung gue langsung kalah, Bang. Ingat nggak berapa duit? Nggak besar, itu waktu itu 40.000. Oh iya. 40.000 gue. Itu untung langsung kalah. Kalau enggak Kalau bisa terus-terusan, kalau gue dikasih menang terus, jadi Budi Ari. jadi Budi Ari. Tapi insya Allah gue kalau yang jadi online nggak deh. Oke. Bahaya soal. Oke, di sebelum kesimpulan nih, pertanyaannya pesanan dari pembina Trial TV. Apa tuh? Yang jauh di sana? Iya. Pertanyaannya aliran dananya kemana? Gua ya. Kalau menurut gua pribadi, ini dari atasan itu, menurut gua mungkin ke aparat. Aparat itu gue yakin pasti. Diduga yakin, ya, diduga itu diduga bukan pasti sih, diduga ke aparat. Diduga pasti? Enggak, diduga aja. Itu ke aparat. Soalnya apa? Ya selama ini yang gue lihat nggak mungkin Budi Ari itu bergerak sendiri, iya, tanpa mungkin. dekengan itu aja. Contoh ya mungkin kasus Sambo itu yang katanya teridentifikasikan judi online itu kan, masa Sambo jalan sendiri? Pasti ada tuh anak buahnya. Apalagi Budi Ari kan bukan polisi. Iya. Kan polisi punya badan siber, tentara punya badan siber. Pasti dia ngeliat lah pergerakan judi online-nya Budi Ari kalau menurut gue ya. Tapi kan polisi fokusnya ke buzzer. Oh iya benar. Iya, kalau yang melindungi atau melindungi dong. Berternak. Iya, benar. Maksudnya gue nggak tahu ya, kok fokusnya tuh kalau narasi-narasi, maksudnya beda pahaman politik itu langsung kayak diserang gitu ya. Cuma kalau tentang situs judi online itu banyak bener deh. Tapi nggak diapa-apain gitu. Cuma yang ditangkap ya satbor yang begitu-gitu, yang tinggi-tingginya nggak ditangkap. Tapi kalau yang bisa gue pastikan ya, nggak mungkin aliran dana dari Budi Ari ke Jokowi, kayak nggak mungkin. Yakin? Nggak mungkin. Yakin nggak? Jokowi kan bersih gue. Oh iya bersih sih dia, emang makanya dia ijazah. Asli makanya dapat prestasi kan dari OCCRP. Mantap sih. Data gue kayak. Nah masalahnya ya, kalau secara kasat mata aja kita melihat Budi Ari itu kan nggak kredibel, nggak punya integritas. Bisa sampai dia bertahan jadi menteri, berarti kan titipan gue. Oh iya. Nah ini sekarang seandainya udah sekarang di Menteri Koperasi nih sekarang beliau nih ya. Tugasnya apa ya? Apa kemungkinan
Nih, apa kemungkinan uang koperasi itu bisa dipinjamkan, Diputer di judul. diputer di judol? Bisa gak sih? Bisa gak? Udah tanggung ya, udah kepala tanggung iya. nih gua. Ada uang koperasi nih. Bisa kali ini gue puterin bagi orang-orang yang ingin judi tapi pakai website yang saya lindungi. Ya sih. Suzon gua ke sana lagi. Oke, kita kesimpulan. Jadi menurut lo dari rekam jejak Budi Ari ini baiknya Budi Ari gimana nih? Dicopot, dipenjarain, dibiarin? Gue punya pertanyaan juga. Mungkinkah Budi Ari akan dilindungi oleh Jokowi dan Prabowo? Mungkin. Mau gimana pun. Iya sih bener. Mau gimana pun dipertahanin. Yakin gue. Enggak sekali. Nggak tahu ya apakah nanti tiba-tiba hilang. Ya kan? Atau nggak balik-balik. Dihilang. Iya. Kayak Harun Masiku gitu ya. Iya. Apalagi yang lagi rame Yakult. Hilang. Ya kan? Nah, kemungkinan sih kalau menurut gue pribadi itu, Iya. itu pasti dilindungi dengan salah satu yang atasan dia, Heru Budi itu pasti dilindungi, tapi nggak tahu sistem melindunginya seperti apa. Iya. Mau entah itu kasusnya dihilangkan, ditiadakan, atau yang mungkin KPK dilemahkan, Atau diyakutkan. kita nggak ada. Ya kalau menurut gue juga setuju sih. Kemungkinan akan dilindungi, dijaga sekuat mungkin. Tapi masalahnya udah pernah dibahas sama Bocor Halus. Iya. Sekarang udah viral. Agak susah dia sebenarnya kalau menurut gue yang ngeles ya. Kecuali ya memang ada perlindungan langsung dari penguasa ataupun dari aparat. Ya selagi gue sekarang udah terlalu pesimis sama Indonesia, Bang. Untuk hukum itu gue udah terlalu pesimis. Benar. Ada beberapa kasus itu yang nggak bisa diselesai. Jadi kita mau apa? Kita udah, maksudnya dia itu sudah anggaplah Budi Ari sudah terkenal. Iya. Udah apa sih ya, dia udah nggak butuh validasi lagi kan, dia udah terkenal dengan kasus di online-nya kan. Bisa nggak dia ditangkap? Ya nggak tahu juga sekarang. Kalau kita mungkin Harusnya harus ditangkap ya. Nah kalau kita yakin dengan hukum Indonesia, kalau emang dari mahkamahnya jujur, jadi aparatnya jujur semua, kita wah pasti yakin ketangkap. Betul. Tapi kan dari atasannya ini yang bikin kita ini pesimis. Tapi gue banyak dikasih tahu sama pengamat politik, habis itu pengamat atau yang kiai gitu, jangan sampai kita kendor. Betul. Walaupun kita sudah dilemahkan dalam perjuangan, tapi kita tetap berjuang. Maksudnya kalau selain kita yang lawan siapa lagi gitu. Jangan sampai orang-orang yang lihat video kita ini pesimis juga. Gue makanya gue mau semangat, ayo kita berjuang bareng-bareng buat ngeberantas judol, ngeberantas pinjol, orang-orang yang korupsi di atas tuh pengen banget gue makanya. Iya, berarti kesimpulannya teman-teman, kalau untuk pribadi ya, kita jangan sampai kena lah. Pinjol, judol, masalah itu dua lingkaran setan tuh ya. Iya, makanya kalau minjem jangan dibalikin. Miskin tuh pinjol. Nanti konsultasi khusus kalau pinjol. Nah, jadi kalau judol gitulah, kalau pribadi kita jangan sampai kena. Tapi kalau untuk pemerintah ya janganlah sampai melindungi seekor Budi Ari. Karena korban dari judi online ini sudah terlalu banyak. Ya mudah-mudahan Pak Prabowo bisa menjadi solusi. Gue yakin Pak Prabowo nggak mungkin lah membiarkan pejudi gitu. Udah gue closing. Satu lagi, jangan stop di Budi Ari aja ya. Itu yang penting. Sekian dari kita Trial TV. Sampai jumpa di muka tebal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.